Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya model inovatif pembelajaran kimia. Apa yang akan kita bahas hari ini? Topik bahasan kita yang pertama adalah tentang perubahan paradigma yang terjadi dalam pengertian tentang belajar. Kemudian kita akan membicarakan tentang aspek-aspek pedagogik dari apa yang akan kita bicarakan, dan selanjutnya adalah keterhubungan antara faktor-faktor yang terjadi pada pergeseran paradigma dan aspek dari pedagogis yang dibicarakan tersebut. Kita mulai dengan pergeseran paradigma. Di dalam dunia pendidikan kita, di dunia proses pembelajaran terjadi pergeseran paradigma yang Anda sangat tahu bahwa proses pembelajaran kita tidak lagi ke teacher center atau guru sebagai pusat dari proses pembelajaran, tapi kita sudah mengarah pada student centered learning, yaitu suatu proses pembelajaran yang lebih menekankan siswa sebagai fokus dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi siswa adalah pemeran utama dari proses pembelajaran mereka sendiri, bukan konten dan juga bukan guru atau sesuatu yang menjadi perencanaan guru. Jadi guru memang tetap merencanakan proses pembelajaran, tetapi itu tidak lagi menjadi fokus utama. Jadi bukan pada bagaimana materi itu disampaikan, bukan bagaimana guru telah menyampaikan materi itu sesuai dengan rencana yang mereka buat sebelum mereka masuk ke dalam kelas, akan tetapi bagaimana siswanya melakukan aktivitas dari proses pembelajaran itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam student-centered learning, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kognitif dan metakognitif. Kemudian faktor berikutnya adalah motivasi dan aspek-aspek afektif yang lainnya. Dan berikutnya adalah perkembangan dan sosial dari si pembelajar itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pandangan kita terhadap perbedaan setiap individu. Kita mulai dari kognitif dan metakognitif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pergeseran paradigma yang sekarang itu, bahwa yang pertama di dalam segi kognitif dan metakognitif, mempelajari materi atau proses pembelajaran di dalam pelajaran itu yang paling efektif itu kalau proses itu disengaja untuk membangun makna dan dari informasi dan pengalaman. Jadi proses itu disengaja, jadi diciptakan oleh guru agar siswanya dapat melakukan proses pembelajaran itu dan menemukan hasil pembelajarannya nanti sesuai dengan apa yang menjadi tujuan proses pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran bisa menjadi sebuah negosiasi antara guru dengan siswa. Jadi guru itu bisa siswa itu bisa memilih apa sih yang menjadi tujuan proses pembelajaran tersebut. Ingat kemarin kita sudah bicara tentang tujuan pembelajaran. Saat berada di ruang kelas ada beberapa tujuan yang berinteraksi di sana. Yang pertama adalah tujuan si siswa itu untuk belajar, tujuan yang mereka ketahui dan tujuan yang tidak mereka ketahui, tujuan yang sekarang dan tujuan yang akan masa yang akan datang. Kemudian kita juga punya kurikulum yang mendesain punya tujuan tersendiri supaya mereka bisa belajar dengan baik dan menjadi anggota masyarakat yang di Indonesia maunya menjadi masyarakat yang seperti apa. Itu ada di dalam kurikulum. Kemudian ada tujuan guru untuk mencapai kurikulum tersebut. Kemudian ada tujuan si materi itu sendiri. Kemudian ada beban sosial bahwa masyarakat kita menyekolahkan siswa, anak-anak mereka ke sekolah kita bukan tanpa tujuan, tetapi memiliki beberapa hal yang menjadi beban mereka saat mereka nanti selesai sekolah, dan yang terakhir adalah tujuan dari organisasi sekolah itu sendiri seperti apa. Nah, saat kita membelajarkan mereka, tujuan-tujuan itu dinegosiasi, ada yang ditekankan oleh si guru, ada yang ditekankan oleh siswa.
saat mereka sudah selesai dengan negosiasi dari tujuan itu, maka karena siswa itu adalah seseorang yang sedang dalam proses belajar mereka tidak selalu berarti mereka bisa menemukan sendiri dengan free, tetapi ada proses. Karena siswa kita di siswa SMA tidak berarti bahwa mereka dibiarkan begitu saja, tetapi kita sebagai seorang guru memberikan tujuan tertentu di dalam proses pembelajaran tadi. Kalau sudah disampaikan tadi tujuannya apa, kemudian proses pembelajaran itu dikemas supaya sampai ke tujuan tersebut, tidak bebas sama sekali. Jadi pengemasan itu kemudian ditujukan agar apa yang mereka peroleh itu menjadi sebuah bangunan pengetahuan yang bermakna dan sebuah pengalaman yang juga memiliki makna bagi tambahan pengalaman mereka sendiri. Itu hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran yang student-centered learning. Pada bagian kognisi ini juga proses pembelajaran itu harus bisa mendorong si siswa agar bisa menciptakan representasi. Representasi itu adalah bagaimana cara siswa untuk dapat menyampaikan apa yang diketahui dengan cara yang mereka pahami. Itu representasi. Jadi representasi ini menjadi salah satu fokus yang sekarang sedang dikembangkan di dalam proses pembelajaran kimia. Jadi bagaimana kita membelajarkan siswa supaya mereka bisa memahami dengan cara melihat mereka bisa menampilkan atau menyampaikan kembali apa yang mereka pahami dengan berbagai macam representasi. Ada representasi yang disebut sebagai makroskopik atau bagaimana bisa mendeskripsikan hal-hal yang nyata yang terindra. Kemudian submikroskopik, yaitu sesuatu yang ada di balik dunia atom, molekul, dan sebagainya. Kemudian dunia simbolik, jadi sesuatu yang kita nyatakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau bahasa-bahasa tertentu yang khas di dalam kimia. Dan hal-hal inilah yang dikembangkan, kemudian dipahami sebagai bagian bahwa siswa kita sudah memahami informasi yang kita berikan. Jadi saat siswanya itu bisa merepresentasikan, kita akan bisa melihat bahwa mereka bisa memahami. Mengapa mereka bisa memahami? Karena struktur kognitif mereka sudah bagus. Jadi kalau struktur kognitif mereka bisa ditempeli informasi baru, itu artinya proses pembelajaran mereka sudah bermakna. Kalau proses pembelajaran itu sudah bermakna, struktur kognitif mereka bisa koheren, artinya nyambung antara satu informasi yang disampaikan oleh gurunya ke informasi yang baru dengan informasi yang sudah ada di dalam otak siswa atau struktur kognitif mereka. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan juga bahwa pembelajar yang sukses belajar atau yang sudah dikatakan berhasil di dalam proses belajar mereka itu dapat menghubungkan atau membangun informasi yang baru dengan pengetahuan yang ada dengan cara yang bermakna. Itu tadi sudah saya sampaikan. Hal lainnya juga yang perlu diperhatikan bahwa siswa bisa dikatakan sebagai sudah belajar jika mereka bisa membuat dan menggunakan apa yang sudah mereka pahami, apa yang mereka punya di dalam struktur kognitif mereka dengan menggunakan logika untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih kompleks lagi. Tidak hanya sekedar menempelkan pengetahuan baru kepada struktur kognitif yang sudah ada di dalam otak mereka, tetapi bagaimana mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih kompleks. Bagaimana mereka bisa menggunakan informasi-informasi itu untuk berlogika, bagaimana informasi-informasi itu bisa mereka menganalisis, kemudian bisa mengevaluasi dalam kerangka berpikir kritis, berpikir evaluatif, berpikir analitik, dan berbagai macam berpikir lainnya. Jadi kita bicara tentang bagian pemikiran siswa.
siswa itu juga bisa menggunakan strategi-strategi yang tingkat tinggi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memilih dan memantau operasi mental yang memfasilitasi mereka berpikir kritis dan berpikir kreatif. Seperti yang sudah saya sampaikan, tadi mereka menggunakan apa yang sudah mereka punya, dan strategi yang dipilih adalah strategi yang lumayan kompleks sehingga mereka bisa berpikir lebih kreatif dan juga lebih kritis terhadap hal yang disampaikan oleh guru mereka. Masih di dalam kognitif dan metakognitif, proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kita tidak bisa melepaskan faktor lingkungan. Jadi kelas itu sebaiknya bukan tempat yang steril yang terhindar dari adanya faktor lingkungan, termasuk juga budaya, teknologi, dan praktek instruksional yang lainnya. Jadi kelas kita bukan sesuatu yang terisolasi gitu, apalagi mandiri. Jadi bukan sesuatu yang lepas dari lingkungan mereka, tapi proses pembelajaran itu justru harus dilihat bahwa individu itu bisa mengkonstruksi mengkonstruksi pengetahuannya sendiri jika mereka dibantu oleh lingkungan mereka. Baik, kita beralih pada motivasi dan afektif. Yang pertama yang perlu diperhatikan di dalam motivasi dan afektif adalah bahwa motivasi untuk belajar itu dipengaruhi oleh keadaan, emosi, keyakinan, minat, dan tujuan individu serta kebiasaan berpikir atau habits of mind. Jadi belajar itu juga perlu seperti seni, bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan proses pembelajarannya itu dengan melihat emosinya. Jadi kemudian juga bagaimana kepercayaan mereka terhadap gurunya, kepercayaan mereka terhadap ilmunya, dan seterusnya. Jadi kita harus membangun hal-hal yang positif kepada siswa kita, bahwa gurunya memang bisa menyampaikan atau menguasai materinya, bahwa materi itu hal yang penting bagi kehidupan mereka. Jadi kepercayaan mereka terhadap guru dan materi itu juga menjadi bagian yang penting. Kemudian emosi mereka dan minat mereka. Oleh karena itu kadang-kadang kita juga harus mempertimbangkan bahwa membelajarkan kimia itu tidak hanya melulu bagaimana cara kita menyampaikan dan bagaimana materi itu disampaikan, tetapi juga bagaimana kondisi siswa saat kita menyampaikan materi tersebut. Kita akan mempertimbangkan bagaimana kimia itu disampaikan pada pagi hari, sore hari, online, offline, ya. Kemudian bagaimana disampaikan dengan menggunakan praktik dan dengan verbal dan yang lain-lainnya. Jadi itu akan memberikan dampak pada minat siswa yang berbeda-beda, juga termasuk juga bagaimana kebiasaan siswa untuk berpikirnya. Kalau kita menginginkan kebiasaan tertentu di dalam proses pembelajaran kita tidak hanya menjadikan siswa itu berpikir dengan cara mereka, tetapi kita juga harus bisa membangun suasana agar mereka bisa terbiasa dengan cara berpikir yang kita inginkan. Jadi proses pembelajaran itu juga harus bisa menciptakan habits of mind pada siswa kita. Faktor motivasi dan afektif yang lainnya, bahwa motivasi intrinsik itu bisa dirangsang oleh tugas-tugas yang baru, punya novelty dan kesulitan yang optimal. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita kasih tugas yang gampang supaya siswanya mengerjakan, tetapi sebenarnya proses pembelajaran itu tidak hanya memberikan tugas yang gampang supaya mereka bisa berpikir bahwa mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Tetapi kalau mereka menyadari bahwa tugasnya memang gampang, mereka menjadi tidak termotivasi lagi. Tetapi
kita harus bisa memberikan rangsangan motivasi secara intrinsik dengan tugas-tugas yang relatif baru bagi mereka, bukan sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan, hanya mengerjakan LKS, kemudian dikumpulkan dan sebagainya, tapi hal-hal yang baru. Misalnya mereka diminta untuk menciptakan alat, menciptakan model dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka, praktikum dengan apa yang ada di sekitar mereka yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Itu adalah hal-hal baru yang bisa membangkitkan bahwa mereka ingin belajar kimia. Dan kesulitan yang optimal ini bukan berarti bahwa kesulitan yang maksimal. Ingat, optimum itu bukan maksimum, optimal itu bukan maksimal, tetapi sesuai dengan kondisi mereka. Kita sendiri, yang kita sebagai seorang guru harus tahu kapan sebuah beban itu optimal, kapan beban itu terlalu rendah, atau beban itu sudah terlalu tinggi atau maksimal. Kemudian bahwa motivasi intrinsik itu bisa dibangkitkan kalau itu relevan dengan tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan mereka dan juga minat mereka terhadap pengetahuan terutama kimia, karena kita seorang guru kimia. Tetapi ada timbal balik antara tugas yang membangkitkan yang relevan dengan minat pribadi mereka dengan minat pribadi mereka terhadap tugas. Maksudnya seperti ini. Jadi kita menggali apa sih minat mereka sebenarnya, kemudian kita memberikan tugas sesuai dengan minat mereka, atau sebaliknya juga kita juga harus bisa membangkitkan minat mereka dengan tugas-tugas yang kita berikan. Jadi kalau mereka tidak berminat terhadap kimia, maka kita juga harus bisa mencari tugas supaya mereka berminat terhadap kimia. Dan juga mereka punya kendali terhadap pilihan-pilihan mereka di dalam tugas itu, dan juga ada pilihan apakah boleh ini atau boleh itu. Mungkin Anda terbiasa dengan bahwa tugas itu harus dikerjakan dengan ini, harus ini, seperti itu. Mungkin di kelas yang lain Anda akan terbiasa dengan apakah misalnya apakah harus ditulis tangan, ataukah harus digambar, ataukah harus diketik. Kemudian dosen Anda mengatakan bahwa senyamannya Anda, sekreativitas Anda untuk menyampaikan hal tersebut. Itu adalah dalam upaya bahwa Anda punya pilihan tersendiri untuk bisa menyampaikan sebenarnya Anda bisa apa. Itu untuk bisa menampilkan bahwa ini loh yang saya bisa pada dosennya. Gitu. Pada Bapak dan Ibu dosen, maaf. Kemudian motivasi dan afektif yang lain yang perlu juga diperhatikan adalah akuisisi atau penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang kompleks, membutuhkan upaya pembelajar yang diperluas, atau sesuatu yang tadi, yang bahwa kita menaikkan kriteria tugas itu menjadi kriteria tugas yang lebih sulit lagi, dan seterusnya, dan bukan sesuatu yang sudah mereka pelajari. Hanya mengulang yang sudah mereka pelajari itu bukan tugas yang menantang motivasi mereka. Gitu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin juga perlu di-guide. Jadi yang proses pembelajaran itu memerlukan sesuatu bantuan, atau yang kita biasa sebut sebagai scaffolding. Bedanya antara bantuan biasa dengan scaffolding, Anda sudah belajar tentang itu yang kemarin di teori-teori belajar. Kemudian kita beralih pada faktor berikutnya adalah perkembangan dan sosial. Itu adalah individual development. Kalau Anda masih ingat beberapa psikologi perkembangan, salah satunya adalah Zhang Piaget, Anda akan melihat bahwa perkembangan individu itu ada beberapa tingkatan, dan sesuai dengan perkembangan itu kita mencoba untuk memberikan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan mereka, baik perkembangan mental, pikiran, juga perkembangan fisik mereka dalam kaitannya dengan fisik dan biologis mereka dan yang lain-lainnya. Jadi proses pembelajaran yang paling efektif itu ketika perkembangan diferensiasi atau diferensial itu perkembangan masing-masing individu akan berbeda ya, walaupun misalnya Zhang Piaget sudah membagi perkembangan
individu itu menjadi beberapa tingkat sesuai dengan umur, tetapi di dalam budaya yang berbeda, di dalam cara yang berbeda, individu yang berbeda, umur-umur itu tidak menjadi sesuatu yang patokan yang mati, tetapi bisa berkembang sesuai dengan proses perkembangan mereka itu sendiri. Jadi pembelajaran itu akan menjadi efektif kalau perkembangan diferensial di dalam dan di seluruh domain fisik, kemudian intelektual siswa, emosi juga, dan sosial juga itu diperhitungkan seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa perkembangan mereka itu tidak hanya perkembangan fisik, tapi perkembangan intelektual mereka seperti yang disampaikan oleh salah satu ilmuwan atau teoris belajar kita. Kemudian perkembangan emosi mereka dan juga perkembangan sosial mereka, bagaimana mereka bisa berhubungan di dalam lingkup sosial mereka, itu juga harus dipertimbangkan sebagai seorang individunya. Kemudian berikutnya adalah belajar itu dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan interpersonal, dan komunikasi dengan orang lain. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa individu itu juga merupakan makhluk sosial yang berkembang, belajar itu dipengaruhi oleh bagaimana mereka berinteraksi secara sosial, kemudian hubungan antar siswa, dan komunikasi dengan orang lain. Jadi bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Jadi sekali lagi bahwa proses pembelajaran yang dewasa ini ditekankan, tidak lagi menekankan tadi selain hanya geseran dari teacher center ke student center, tetapi juga bahwa proses pembelajaran itu tidak individual prosesnya. Saya selalu mengatakan berulang-ulang tadi ya, mungkin Anda bosan, bahwa ada hubungan bahwa pembentukan makna itu juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka bisa berinteraksi, mereka bernegosiasi dengan pengetahuan mereka, mereka bernegosiasi dengan waktu mereka membuat struktur pemahaman mereka di dalam otak mereka. Itu jadi tidak terjadi hanya individu. Berikutnya adalah perbedaan individu. Ini yang terakhir. Perbedaan individu sangat perlu kita perhatikan karena pembelajaran yang baik, yang bagus itu kalau proses pembelajaran yang menekankan pada si siswa itu agar mereka bisa menggunakan strategi atau pendekatan dan kemampuan yang berbeda untuk belajar pada berbagai macam hal yang mereka pelajari. Dan proses ini, strategi dan pendekatan dan kemampuan mereka ini merupakan fungsi dari pengalaman dan keturunan. Jadi, kalau kita selalu merasa bahwa belajar itu hanya karena gurunya, belajar itu karena sekolahnya, belajar itu sebenarnya merupakan fungsi dari pengalaman dan genetis. Jadi kalau si siswa itu bisa menguasai pengetahuan atau keterampilan-keterampilan yang kompleks, sebenarnya ada dua hal yang kita perlu perhitungkan, yaitu yang pertama adalah genetikanya dan juga pengalaman mereka di dalam proses pembelajaran. Pengalaman itu bisa diberikan oleh guru atau lingkungan, tetapi genetis itu hanya diberikan oleh orang tua. Jadi kita juga bisa melihat bahwa faktor genetis itu juga mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran itu karena perbedaan individu. Jadi setiap individu itu punya bawaan masing-masing. Bawaan itu tidak hanya bawaan tentang genetiknya mereka, giftednya mereka, apa yang sudah mereka punya, bakat yang mereka punya, tetapi juga pengalaman mereka yang mereka peroleh. Jadi siswa yang mungkin terbiasa dengan mengerjakan matematika yang isinya tentang pembuktian, bukan hanya menerapkan rumus, akan terbiasa dengan berpikir analisis, bukan hanya berpikir aplikatif. Gitu. Itu karena pengalamannya mereka. Jadi walaupun genetiknya bagus, tetapi kalau pengalamannya tidak menunjang dia untuk berkembang, maka
Nah, ada satu hal yang kurang di dalam proses pembelajaran mereka. Perbedaan individu yang lain itu juga bisa dilihat seperti ini, bahwa individu-individu itu masuk ke dalam kelas kita punya latar belakang yang berbeda. Ada perbedaan mungkin bahasa, kemudian budaya, dan juga lingkungan sosial. Jadi bagaimana bahasa mereka, bagaimana budaya mereka, dan sosial. Oleh karena itu kita harus berterima kasih pada pahlawan kita, Sumpah Pemuda waktu itu, bahwa kita menggunakan bahasa yang sama untuk bahasa pengantar di dunia pendidikan, yaitu bahasa Indonesia. Anda bisa membayangkan kalau pemuda waktu itu tidak bersepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia, ya, Anda kuliah di Jogja menggunakan bahasa Jogja, Anda kuliah di Semarang, Anda menggunakan bahasa Jawa Semarang, Anda kuliah di Jakarta, Anda menggunakan bahasa Betawi, dan yang lain-lainnya, karena kita menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, walaupun demikian, siswa kita memiliki bahasa yang berbeda-beda pula. Kadang-kadang bahasa-bahasa ini bisa membantu proses pembelajaran kita, dapat membantu proses pembelajaran kita, dan juga dapat menghambat proses pembelajaran kita. Itu yang terjadi di dalam bahasa. Kemudian juga mereka berbeda dalam hal budaya, bahkan di dalam satu lingkup kecamatan saja mungkin punya budaya yang berbeda antara satu desa dengan satu desa yang lainnya. Mungkin di dalam kabupaten juga Anda bisa menemukan beberapa macam budaya yang berbeda, dan adat istiadat yang mungkin sedikit berbeda. Kemudian juga faktor-faktor sosial dari siswa kita. Sosial termasuk juga faktor ekonomi di dalam pembelajaran mereka. Jadi perbedaan individu itu harus diperhatikan di dalam proses pembelajaran kita. Pembelajaran kita akan lebih baik kalau memperhatikan faktor individu ini. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kita juga harus menetapkan standar pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang sudah dinegosiasikan sebenarnya. Jadi kita sebagai seorang guru punya seperti hidden agenda. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi saat kita memberikan proses pembelajaran itu pada siswa kita. Kalau tujuannya sudah ditetapkan, kemudian kita ingin mencoba untuk mendorong mereka untuk sampai pada keterampilan yang mereka bisa, tetapi lebih dari apa yang mereka bisa tunjukkan. Seperti itu. Kemudian proses pembelajaran, proses penilaian itu tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran. Jadi kita menilai mereka, melihat progres mereka. Jadi tidak hanya proses pembelajaran yang baik tidak hanya memberikan nilai dari ulangan harian 1, 2, 3, 4, kemudian di rata-rata, tetapi akan seharusnya sebuah penilaian itu melihat progresi siswanya itu seperti apa. Gitu. Kalau awalnya mungkin mereka hanya dapat 4, kemudian 5, kemudian mereka sekarang dapat 9, 10, bukan berarti bahwa mereka harus di rata-rata. Kita harus mempertimbangkan sekali lagi, kalau progres mereka sudah bagus semacam ini, apakah kita perlu merata-rata? Gitu ya. Jadi kalau penilaian terhadap pembelajaran selama ini memberikan rata-rata dari penilaian awal sampai akhir, seperti itu, kita seperti menjudgment bahwa proses mereka sudah seperti itu. Tetapi kita perlu melihat bahwa mereka juga berprogres. Mereka mungkin membuat strategi pembelajaran yang berbeda saat mereka mulai belajar. Itu. Jadi ini yang harus juga diperhatikan saat kita membuat penilaian terhadap siswa kita. Itu yang terakhir di dalam yang perlu diperhatikan saat kita melihat pergeseran paradigma. Kemudian kita akan melihat aspek-aspek pedagogis atau peran pedagogis itu di dalam proses pembelajaran. Peran pedagogis atau teori-teori belajar itu menciptakan suatu aktivitas pembelajaran pada
proses pembelajaran itu, atau waktu kita merencanakan sebuah proses pembelajaran dan kita menetapkan teori belajar, maka teori belajar itu frame kita, sebenarnya mengurung kita untuk memilih suatu aktivitas yang sesuai dengan teori belajar yang sudah kita tentukan. Dan juga aktivitas-aktivitas itu akan dilihat apakah proses pembelajaran itu sudah mencapai tujuan atau belum, dengan asesmen yang juga ditetapkan dengan menggunakan teori belajar. Jadi, disitulah terletak dari bagaimana teori belajar itu mempengaruhi atau berperan di dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah menentukan aktivitas, kemudian bagaimana mereka bisa melihat bagaimana aktivitas itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan asesmen tertentu. Jadi setiap teori pembelajaran sebenarnya didasari oleh filsafat pembelajaran juga itu menetapkan asesmennya harus seperti apa. Gitu. Kalau teori-teori belajar yang behavioris, Anda tahu bagaimana mereka menilai itu melihat perubahan perilaku. Tetapi di dalam konstruktivis adalah bagaimana mereka menguasai pengetahuan. Ada beberapa prinsip yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa proses pembelajaran itu harus inklusif. Jadi ini adalah paradigma baru yang kita sudah bersepakat tadi di awal, karena paradigma kita sudah bergeser dari paradigma teacher centered ke student centered. Maka di dalam student centered ini ada beberapa prinsip. Yang pertama bahwa proses pembelajaran itu harus inklusif. Apa sih yang dimaksud dengan inklusif? Nanti akan kita pelajari setelah kita melihat semua prinsip yang ada di dalam belajar. Yang kedua adalah bahwa proses pembelajaran itu harus aktif. Dan yang ketiga, proses pembelajaran itu harus problem solving atau memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, bahwa pembelajaran itu harus kontekstual atau terkonteks. Kemudian prinsip belajar berikutnya adalah bahwa proses pembelajaran itu seperti yang sudah saya selalu sebutkan, bahwa proses belajar itu tidak individual, tetapi merupakan kerja yang kooperatif, kerja yang sosial, kerja yang kolaboratif. Kemudian berikutnya prinsip belajar yang berikutnya adalah belajar itu adalah proses kreatif. Dan yang terakhir bahwa proses belajar itu harus menemukan atau emergence ya, jadi harus menemukan sesuatu di dalam proses pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran. Baik, kita bicara tentang inklusif. Proses pembelajaran yang inklusif itu memiliki beberapa ciri yang seperti ini. Jadi saya jelaskan bahwa kalau kita berada di dalam kelas, siswa datang itu memiliki berbagai macam latar belakang seperti yang sudah saya singgung di depan. Kita mencoba menguliknya di dalam prinsip-prinsip belajar tadi. Yang pertama, bahwa siswa masuk ke dalam kelas itu punya berbagai macam latar belakang. Seperti yang sudah saya sebutkan, silakan Anda ingat lagi. Nah, berbagai macam latar belakang itu adalah antara lain budaya, kemudian bagaimana jaringan mereka, jadi koneksi mereka, networking mereka gitu, kemudian juga pengalaman mereka. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada budaya mereka yang berbeda, ada jaringan mereka yang berbeda, mereka kenal siapa. Apalagi sekarang zamannya teknologi yang lebih canggih, jaringan itu bisa tidak hanya dia anaknya siapa, dia kerabatnya siapa, dan dia tetangganya siapa, tetapi lebih dari hal itu. Itu yang dimaksud dengan jaringan. Kemudian bagaimana mereka memiliki pengalaman yang berbeda saat mereka masuk di dalam kelas. Baik, kita lanjutkan ke bagian budaya dari inklusif tadi. Karena latar belakang siswa adalah perbedaan budaya, kita lihat coba bagaimana sih budaya itu mempengaruhi proses pembelajaran. Yang termasuk budaya itu bukan hanya tentang adat istiadat atau suku atau bangsanya, kemudian politiknya, termasuk di dalamnya adalah ada norma-norma, termasuk juga agama dan juga ekspektasi sosial dari masyarakat mereka. Jadi harapannya mereka saat mereka bersekolah itu apa? Itu masuk di dalam budaya dari latar belakang budaya yang
dimiliki oleh setiap siswa. Nah, proses pembelajaran yang menekankan pada budaya itu akan memasukkan perbedaan kultural culture ya dalam aktivitas pembelajarannya. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini di dalam proses pembelajaran. Itu artinya kita memperhatikan faktor budaya sebagai salah satu latar belakang dari si siswanya. Berikutnya adalah jaringan. Sempat saya singgung tadi bahwa jaringan itu tidak hanya yang tradisional yang kita sampaikan tadi atau yang terbiasa kita tahu, tetapi jaringan yang sekarang berkembang di siswa kita, mereka ada media sosial yang punya jaringan tersendiri. Mereka bahkan punya follower, memfollow siapa, ada close friend gitu ya. Ada yang berbagai macam hal yang lain. Jadi mereka punya circle-circle yang punya lingkaran, ada circle-circle yang mereka punya. Jadi ada lingkaran pertemanan yang mereka punya, lingkaran jaringan sosial yang mereka punya. Itu di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebuah proses pembelajaran yang baik. Sebelumnya bahwa ada di dalam proses itu ada komunitas dan juga ada kolaborasi. Bagaimana mereka, ya berbagai macam kolaborasi yang dimiliki oleh siswa kita. Ya, siswa kita lebih tahu bagaimana berkolaborasi dengan lingkar sosial mereka. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bahwa proses pembelajaran itu sekarang tidak hanya menekankan komunikasi siswa dengan guru, akan tetapi juga pertengkaran jaringan formal dan informal, jaringan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas, di dalam sekolah dan di luar sekolah mereka. Jadi jaringan yang bersifatnya akademis yang membicarakan tentang hal-hal sekolah dan jaringan yang informal, jaringan yang lain itu yang juga harus kita perhatikan bahwa pertukaran itu memang terbuka, bisa terbuka dan juga bersifat dinamis. Setiap hari bisa berkembang gitu. Itu juga yang harus diperhatikan di dalam proses pembelajaran kita. Kita tidak lagi melihat bahwa komunikasi itu hanya arah guru siswa gitu, tetapi lebih berkembang daripada itu. Kita sebagai seorang guru juga harus bisa membangun jaringan. Jadi salah satu sebenarnya misi atau yang ditekankan pada proses pembelajaran di kurikulum 2013 adalah membentuk jaringan atau networking sebenarnya. Kemudian pengalaman dari latar belakang siswa yang berikutnya adalah pengalaman. Ada satu istilah yang ditekankan di sini atau yang ditampilkan di paradigma yang baru kita adalah frame of reference. Itu adalah cara kita berasumsi untuk memahami sebuah pengalaman kita. Jadi pengalaman seseorang mungkin akan sama. Mungkin seseorang yang mengalami hal yang secara bersama akan mengalami pengalaman yang sama, termasuk juga proses pembelajaran di dalam kelas. Tetapi bagaimana mereka bisa memahami pengalaman itu sifatnya individual, karena setiap orang itu punya frame of reference yang berbeda. Cara pandang mereka di dalam mereka mengasumsikan sebuah pengalaman, termasuk juga aktivitas dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, hal ini akan berkontribusi pada proses belajar itu sendiri, kemudian bagaimana mereka memahami dan juga menguasai sebuah pengetahuan, karena frame of reference tadi termasuk juga di dalam proses pembelajaran, tidak hanya pengalaman yang ada di luar. Nah, kalau kita bicara tentang keseluruhan, bicara tentang bagaimana sih sebuah proses pembelajaran yang efektif, kita akan memandang bahwa siswa adalah individu yang membawa pengalaman, jaringan, dan budaya personal pada lingkungan pembelajaran kita. Kemudian prosesnya, di dalam proses pembelajaran itu mereka menggunakan jaringan mereka, menggunakan budaya mereka, juga pengalaman mereka di dalam mereka memahami, mengaplikasikan prosesnya atau mengaplikasikan hal-hal yang mereka dapatkan di dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah aktif
bahwa prinsip pembelajaran berikutnya harus aktif. Pembelajaran yang bagus di dewasa ini harus aktif. Jadi lebih menekankan pada apa yang dilakukan oleh siswa, bagaimana mereka terlibat aktif di dalam proses pembelajaran itu yang ditekankan di dalam proses pembelajaran yang dewasa ini berkembang. Jadi bukan hanya sekali lagi bahwa Anda tidak hanya bicara bahwa materi saya sudah disampaikan dengan baik. Saya sudah mempelajarkan siswa sesuai dengan rencana. Bukan hanya itu, ingat. Kalau kita menjadi guru yang modern, yang inovatif, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana siswa itu terlibat di dalam proses pembelajaran kita. Itu lebih penting daripada apakah materinya sudah disampaikan dengan baik atau tidak. Ada 3 hal yang berinteraksi di dalam proses aktif ini, yang berinteraksi, berinterkorelasi, saling berhubungan dan berinteraksi, yaitu si siswanya itu sendiri, kemudian strategi pembelajaran, strategi belajar juga. Jadi bukan hanya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, tetapi juga strategi belajar mereka dan juga sumber belajar mereka, termasuk di dalamnya adalah teksnya. Nah, proses pembelajaran yang aktif itu menekankan keterlibatan siswanya. Oke, berikutnya kita ke problem solving. Di dalam proses pembelajaran yang problem solving itu akan mengaktifkan siswa dalam berhipotesis, bereksperimen, dan menggali solusi yang alternatif, bukan solusi yang satu, bukan close-ended question, tetapi open-ended question. Jadi answer-nya bisa macam-macam. Solusinya bisa berbagai macam hal yang bisa disesuaikan dengan kondisi siswa, bagaimana mereka bisa berlogika untuk memecahkan masalah. Sebuah problem solving itu didefinisikan bahwa saat mereka solve sebuah problem itu artinya mereka memahami dunia luar dengan menggunakan atau mengeksplorasi model mental internal. Jadi itu yang dimaksud dengan problem solvingnya. Jadi di dalam sebuah problem solving itu mereka memahami apa yang ada di luar, fenomena mereka yang mereka indra, mereka lihat dan sebagainya, dengan menggunakan apa yang sudah ada di dalam struktur kognitif mereka atau model mental mereka. Bagaimana mereka bisa memahami atau berlogika terhadap suatu fenomena yang mereka temui. Sebuah proses pembelajaran yang problem solving itu akan menstruktur itu apa? Artinya membangun sebuah struktur lingkungan pembelajaran agar siswa itu terlibat di dalam sebuah proses berpikir yang kritis, reflektif, dan menghasilkan suatu solusi. Jadi intinya di dalam proses pembelajaran yang problem solving yang menciptakan siswanya, mendorong siswanya untuk solve a problem, itu akan menjadikan lingkungan belajar itu mendorong mereka untuk berpikir kritis, reflektif, dan menghasilkan sebuah pemecahan masalahnya. Berikutnya adalah prinsip kontekstual. Belajar itu kalau sebuah prinsip dari kontekstual itu artinya bahwa belajar itu terjadi kalau relevan. Jadi proses belajar yang kita berikan, konsep-konsep yang kita berikan itu relevan dan dapat diterapkan dalam situasi kebutuhan dari si siswanya. Jadi sebuah konsep tidak akan menjadi konsep yang diminati menjadi tujuan proses pembelajaran mereka kalau siswa tidak merasa bahwa ini ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, proses pembelajaran itu harus situasional. Karena proses pembelajaran itu berpartisipasi dalam kegiatan praktik dunia nyata. Jadi sesuai dengan situasinya, tidak sebuah situasi ini tidak harus selalu situasi yang ada, tetapi juga situasi yang kita hipotesiskan. Jadi kita
Karena siswa itu tidak dibelajarkan untuk mempersiapkan mereka hidup di masa lalu, tetapi di masa yang akan datang. Dan kita sebagai seorang guru harus bertugas untuk memprediksi apa sih yang mereka akan temui di saat mereka masuk di dalam lingkungan sosial mereka. Nah, kita akan berhipotesis dengan lingkungan seperti itu dan kita terapkan pada proses pembelajaran. Jadi tidak harus selalu bahwa dunia nyata itu memang dunia yang sekarang. Jadi dunia sekarang boleh, tetapi juga bisa juga itu adalah disimulasikan atau dihipotesiskan. Itu supaya mereka bisa dapat mengatasi apa sih yang mereka temui sekarang dan apa sih yang akan mereka temui di masa yang akan datang. Nah, kalau kita proses pembelajarannya adalah kontekstual, maka proses aktivitasnya itu, aktivitas proses pembelajaran itu terpusat pada tugas-tugas dunia. Jadi hal-hal yang mereka akan hadapi saat mereka masuk ke dalam lingkungan sosial masyarakat, juga lingkungan negaranya, bangsanya, dan juga sebagai penghuni bumi. Ingat bahwa kita tidak lagi melihat bahwa diri kita adalah penghuni sebuah desa, tetapi desa kita sudah menjadi sangat luas, menjadi desa yang namanya bumi, dan kita adalah satu desa. Oleh karena itu harus mempersiapkan mereka supaya mereka harus think locally, jadi harus berpikir apa sih yang mereka temui sekarang, tapi act-nya globally, karena mereka menganggap bahwa mereka adalah warga dunia, bukan kalau kita nanti sangkutkan dengan yang sosial, bahwa kita harus berkolaborasi sebagai sebagai warga satu bumi. Itu yang disampaikan di dalam prinsip kontekstual. Prinsip berikutnya adalah sosial kolaboratif. Sosial sebenarnya, tetapi saya menyampaikan ini karena ada kolaborasi di dalam proses pembelajaran. Yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan adalah waktu kita menerapkan proses pembelajaran yang mungkin kolaboratif, kooperatif, dan berbagai macam pembelajaran yang bekerja sama, ternyata hasil-hasil menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu tidak selalu mudah bisa diterapkan, atau mungkin malah tidak selalu berhasil untuk menjadi proses pembelajaran yang menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Bahkan kalau misalnya kolaboratif ditambah dengan problem solving, yang prosesnya rumit, susah, lama gitu, tetapi ternyata bagaimana prinsip sosial itu muncul, itu ternyata tidak selalu bisa kita harapkan dari proses itu. Oleh karena itu, kita melihat ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan saat kita ingin menekankan prinsip ini. Yang pertama, bahwa ada peran pembelajar di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian kalau peran pembelajar sebagai individu berperan, kita juga harus melihat bahwa ada nilai-nilai yang dibawa oleh setiap individu, terutama bagaimana mereka menilai tentang belajar mereka sendiri dan menilai tentang pengetahuan itu sendiri, dan juga bagaimana mereka berproses dalam pembelajaran itu yang perlu diperhatikan. Dan juga ada beberapa koneksi yang juga harus diakses agar bisa menciptakan suasana kelas yang kolaboratif atau sosial. Jadi kadang-kadang yang diterapkan adalah kelas itu seperti sesuatu yang terisolasi. Jadi konteks dari koneksi ini menjadi terputus. Padahal koneksi itu harusnya muncul sebagai koneksi yang terbuka, seperti yang sudah disampaikan saya tadi. Oleh karena itu, kalau pembelajaran kita akan sosial atau kolaboratif, pembelajaran yang menekankan prinsip sosial dan kolaboratif itu menekankan interaksi sosial, koneksi, dan juga komunikasi. Jadi kita membiarkan siswanya untuk berinteraksi sosial. Kita malah mendorong mereka untuk
bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan interaksi sosial mereka, dan bagaimana mereka menciptakan hubungan, koneksi, jaringan, dan sebagainya, dan juga mereka meningkatkan keterampilan mereka dalam berkomunikasi. Kemudian berikutnya adalah kreatif. Pembelajaran yang inovatif yang sekarang harus kreatif. Kreatif itu artinya memproduksi sesuatu yang baru. Kalau inovatif itu artinya mengembangkan sesuatu dari hal yang sudah ada. Jadi kreatif itu hasilnya harus sesuatu yang baru dan juga appropriate, atau ya cocok sesuai dengan yang menjadi tugas dari problem solving. Di dalam proses kreatif itu tidak hanya si individu sendiri yang harus berkreasi, tetapi juga harus melibatkan konsensus sosial, melibatkan kolaboratif, dan pemecahan masalah. Sebuah proses kreatif itu tidak akan muncul kalau tidak ada proses pemecahan masalah. Dan kalau kita menerapkan prinsip dari kreatif ini, hasil utama dari proses pembelajaran harus menghasilkan artefak. Artefak itu hasil ya, hasil yang nyata, bisa berupa model, bisa berupa hal-hal yang bisa kita sentuh, hasilnya sebagai sebuah proyek, bahkan bisa pengetahuan itu sendiri, kemudian juga makalah dan sebagainya. Itu adalah artefaknya. Kemudian yang terakhir adalah emergence. Itu sinonimnya mungkin saya lebih memilih untuk yang discovery, artinya memunculkan sesuatu yang baru, menemukan gitu. Karena pengetahuan itu tidak sesuatu yang konstan. Ingat, ini adalah hal yang perlu menjadi pergeseran di proses pemikiran kita, bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu yang mati, harga mati yang diberikan pada sesuatu yang mati yang saklek gitu diberikan kepada siswa untuk dimakan, ditelan, masuk ke dalam proses pemikiran mereka. Tetapi pengetahuan itu berkembang. Proses perkembangan itu juga dibentuk oleh sosialnya. Dan di dalam proses pembelajaran, pengetahuan itu justru juga dibentuk oleh si pembelajar itu atau siswa kita di dalam proses bersosialisasi. Kemudian kalau kita menekankan atau kita melihat prinsip emergence ini adalah proses pembelajaran itu mendesain aktivitas yang dapat membuat dan memunculkan atau emergence pengetahuan yang baru. Jadi bagaimana kita supaya mendorong siswa untuk berkreasi dengan pemikiran mereka. Jadi bukan hanya mereka mengulang pengetahuan, tetapi bagaimana mereka menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan masalah dan memunculkan pengetahuan baru. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan pada waktu kita akan melihat tadi pergeseran paradigma, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam proses pergeseran itu dengan prinsip-prinsip dari proses pembelajaran yang inovatif atau yang sesuai dengan paradigma baru tersebut. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama dari faktor kognitif dan metakognitif, sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah mempelajari materi pelajaran yang kompleks paling efektif jika proses ini adalah proses yang disengaja untuk membangun makna dari informasi dan pengalaman. Kalau kita lihat, ini adalah prinsipnya adalah aktif dan kontekstual. Itu ya. Jadi bagaimana si siswa itu belajar sendiri itu adalah sebuah proses aktif, dan kemudian bagaimana itu bisa bermakna dan menyangkut pengetahuan mereka, itu berarti proses pembelajaran ini harus aktual. Berikutnya, pelajar yang sukses dapat menciptakan representasi. Itu artinya mereka diajari pada prinsip kreatif. Kemudian prinsip berikutnya adalah kreatif dan penemuan yang ditekankan pada paradigma ini atau faktor ini. Pelajar yang sukses dapat membangun hubungan informasi baru dengan pengetahuan yang ada dengan cara yang bermakna. Jadi ada sesuatu yang baru, itu artinya emergence. Kemudian mereka menciptakan
hubungan, itu adalah kekreatifan mereka. Kemudian bagaimana pelajar yang sukses dapat menggunakan repertoire strategi berpikir. Prinsip yang digunakan di dalam proses belajar ini adalah pemecahan masalah. Ini juga adalah prinsip pemecahan masalah karena menggunakan strategi tingkat tinggi untuk berpikir kreatif dan kritis. Kemudian bahwa proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk juga budaya. Ini berarti inklusif dan kontekstual. Jadi inklusif itu mungkin saya belum memberikan penekanan tadi. Inklusif itu artinya kita bisa merangkul semuanya. Termasuk juga bahwa kita bisa melibatkan bagaimana prinsip keterlibatan siswa itu dengan berbagai macam latar belakangnya. Itu di dalam proses pembelajaran itu inklusif ya. Ini adalah prinsip belajar inklusif dan juga kontekstual. Kemudian berikutnya adalah motivasi untuk belajar dipengaruhi oleh keadaan emosi, keyakinan, dan sebagainya. Ini adalah bagaimana kita bisa melihat sisi individu masuk, bahwa mereka punya perbedaan individual, dan juga bagaimana mereka proses pembelajaran ini terkontekstual dengan apa yang mereka perlukan di dalam proses pembelajaran. Kemudian motivasi intrinsik itu kita kembangkan dengan menggunakan prinsip pemecahan masalah dan prinsip kreatif. Akuisisi dan keterampilan yang kompleks ini artinya aktif, dan ini adalah proses sosial karena akuisisi pengetahuan itu juga memerlukan proses sosial. Kemudian bagaimana kita melihat perkembangan fisik, intelektual, dan emosional dan sosial, itu juga prinsip dari kontekstual dan kreatif. Interaksi sosial dan hubungan interpersonal itu jelas bahwa ini adalah bagaimana kita menggunakan prinsip sosial, tetapi juga karena interaksi sosial ini berhubungan dengan budaya yang dibawa oleh siswa, ini adalah prinsip dari inklusif. Kemudian perbedaan individu ini adalah kontekstual dan juga prinsip kreatif. Pembelajaran memiliki strategi, jadi bagaimana kita berstrategi untuk keterampilan pengetahuan yang berbeda-beda. Ini berarti ada prinsip kreatif di situ. Kemudian penekanan pada perbedaan latar belakang linguistik, budaya, dan sosial peserta didik ini menekankan prinsip inklusif dan kontekstual. Kemudian menerapkan standar yang tinggi, ini lebih pada pemecahan masalah, tetapi juga bagaimana mereka ikut berproses, itu artinya mereka menggunakan prinsip aktif, pembelajarannya aktif. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan untuk menjadi bahan diskusi Anda. Anda membuat isi argumentatif Anda tentang bagaimana teori-teori belajar itu memengaruhi model pembelajaran yang inovatif sekarang. Untuk minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita akan bicara tentang beberapa pendekatan yang berkembang dewasa ini, antara lain adalah STEM. Dan juga nanti kita akan belajar tentang strategi inquiry, problem-based learning, dan project-based learning. Nanti bagaimana inovasi yang dilakukan di dalam proses-proses pembelajaran berkaitan dengan perkembangan teori belajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, selamat bekerja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.